Pada video kali ini saya akan memberikan analisis mengenai Bitcoin dominance dan pengaruhnya terhadap altcoin. Bitcoin sudah mengalami breakout dari level resisten 38.000 ya, dan sekarang Bitcoin mampu untuk menembus level resisten di 40.000, dan level tertinggi saat ini Bitcoin mampu mencapai level 42.000 dan sekarang sedang mengalami koreksi pada harga 41.000. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada pengaruh dari Bitcoin dominance yang juga naik tinggi, di mana harga Bitcoin naik tinggi juga diiringi dengan kenaikan Bitcoin dominance. Jika dilihat di sini ya, ada sebuah support yang menjaga Bitcoin dominance tetap naik terus-menerus. Pada video saya sebelumnya yang udah lama juga ya, saya juga pernah membuat video mengenai level resisten dari Bitcoin dominance, di mana setelah breakout dari level 50% ya, dan saya memproyeksikan bahwa Bitcoin dominance nantinya akan menuju ke area 61% di sini. Karena bisa dilihat di sini bahwa tidak ada resisten yang menjaga dari Bitcoin dominance, dan resisten yang ada pada level 61% kurang lebih. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dominance di sini akan naik terus sampai level 60 atau 61% kurang lebih. Dan tentunya itu akan membawa dampak yang saya rasa cukup sangat buruk untuk altcoin tentunya ya, dimana kenaikan Bitcoin dominance tentunya akan membawa altcoin pada keadaan yang diam di tempat atau bahkan mungkin bisa turun. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari kemarin sampai hari ini ya, dimana Bitcoin melakukan kenaikan yang cukup lumayan, tetapi beberapa altcoin hanya diam di tempat dan paling naik cuma dikit-dikit atau bahkan mengalami penurunan ya. Dalam beberapa waktu lalu ada beberapa case yang terjadi, di mana Bitcoin setelah mencapai titik tertingginya di level 42.000 ya, terkoreksi sampai sekitar harga 41.500, dan itu mungkin hanya 1%-an ya kurang lebih. Coba dilihat di sini ada 1,5% penurunan Bitcoin, tetapi dampak yang diberikan kepada altcoin cukup sangat besar. Di sini terlihat bahwa penurunan Bitcoin di 1,5% membawa dampak terhadap, contoh di sini ada BNB melakukan penurunan sekitar 4%. Kemudian ada XLM penurunan sekitar 9%. Kemudian di sini ada Solana melakukan penurunan sekitar 6%. Kemudian ada SLM juga sekitar 4,6%. Jadi walaupun Bitcoin hanya turun 1,5%, tetapi dampak yang terjadi yaitu altcoin melakukan penurunan yang cukup tajam ya. Kemudian ketika Bitcoin naik tinggi, altcoin hanya cenderung diam di tempat saja, kurang ada pergerakan yang cukup mengimbangi Bitcoin, kenaikan dari Bitcoin ya. Itu dampak yang ditimbulkan dari naiknya Bitcoin dominance. Karena jika coba saya mau turunkan untuk time frame-nya di level 4 jam, di sini ada level resisten yang telah breakout dari Bitcoin dominance di sini sejak kemarin ya. Nah, pada level di sini ini menjadi akibat atau ini menjadi penyebab kenapa dari kemarin sampai sekarang altcoin cenderung kurang mengimbangi pergerakan dari Bitcoin, di mana Bitcoin naik terus menerus ya dari 38.000 sampai 42.000, tetapi altcoin hanya diam di tempat, naik cuma dikit-dikit doang, dan ketika Bitcoin koreksi malah altcoin mengalami dam yang cukup lumayan. Ini merupakan penyebabnya, di mana naiknya Bitcoin dominance di sini mempengaruhi performa dari altcoin, di mana ketika kenaikan Bitcoin dominance di sini terjadi, maka altcoin akan sangat rapuh dari pergerakan Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin naik, maka altcoin hanya diam di tempat, paling naik cuma dikit, kadang malah bisa terkoreksi. Tetapi ketika Bitcoin terkoreksi dan Bitcoin dominance tetap naik,
maka itu akan menjadi dump untuk altcoin. Dan sudah terbukti dari beberapa altcoin di sini yang saya ambil contoh mengalami penurunan yang cukup sangat lumayan. Walaupun Bitcoin hanya turun sedikit, tetapi altcoin melakukan dump yang cukup lumayan. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit pandangan tentang Bitcoin dominance. Jadi pada waktu sekarang ini harus diperhatikan sangat untuk Bitcoin dominance jika teman-teman sedang memberikan perhatian terhadap altcoin, karena sangat rentan sekali terkena gojekan-gojekan jika tidak atau kurang melihat pada Bitcoin dominance, karena di sini pengaruhnya cukup sangat besar sekali untuk saat ini. Apalagi level resisten yang akan dituju oleh Bitcoin dominance itu sendiri nantinya masih ada di level 60-an%. Jadi mungkin masih cukup sangat signifikan sekali kenaikannya, dan di sini kemungkinan altcoin bisa cukup berdarah-darah ya kalau sampai Bitcoin dominance di sini naik sampai pada level 60-an%. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis, pandangan dan opini saya mengenai Bitcoin dominance. Sampai jumpa pada analisis video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.